ikhwani fiddin wa akhwati fillah, peserta kajian Ustaz Maududi Abdullah Hafidhullah Ta'ala. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kami akan membacakan tata tertib mengikuti kajian. Yang pertama, insyaallah ruang kajian akan dibuka 20 menit sebelum kajian dimulai. 2. Check-in menggunakan nama asli. Yang ketiga, audio harus di-mute dan video harus di-disable. Yang keempat, khusus akhwat, pertanyaan bisa lewat chat pada aplikasi Zoom, dan untuk ikhwan boleh bertanya langsung, raise hand. Jika sudah dipersilahkan oleh pemateri ataupun moderator. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terdengar suara kami Ustaz? 1, 2, 3 cek. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin,
وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang dikaruniakan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim telah menganugerahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya yang sangat teramat banyak. Setiap hari Allah curahkan kasih sayangnya itu kepada kita. Setiap hari Allah curahkan rahmat dan nikmatnya tersebut kepada kita. Dengannya kita hidup di permukaan bumi ini. Sekiranya Allah cabut satu saja daripada rahmat dan nikmatnya yang Allah berikan setiap hari kepada kita, berhenti kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Satu saja dari nikmat Allah, Allah cabut di permukaan bumi itu, semua yang ada di permukaan bumi ini akan mati. Sebagaimana yang Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran di akhir surat Al-Mulk. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, wahai Nabi, ara'aytum, bagaimana pendapat kalian, gerangan apa yang akan terjadi, in asbaha ma'ukum ghawra, kalau sekiranya suatu pagi kalian menemukan air di permukaan ini sudah kering. Sekiranya kalian bangun di pagi hari, ternyata tidak ada lagi air di permukaan bumi. Karena air ghawra, sudah kering sudah. Tak ada lagi air di permukaan bumi. Artinya apa? Artinya Allah cabut satu nikmatnya saja. Satu saja nikmatnya Allah cabut. Bernama air. Ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Bagaimana pandangan kalian? Apa yang akan terjadi? Dan semua kita tahu, sekiranya Allah lakukan itu, perlahan tapi pasti kehidupan di bumi ini akan berakhir. Hitungan hari, kita akan bergelimpangan menjadi mayat. Hewan-hewan pun akan mati, tanaman pun akan mati. Berhenti kehidupan di permukaan bumi. Begitulah manusia dan seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ketergantungannya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan kepada rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Semoga kita pandai mensyukurinya. Semoga kita pandai melihatnya sebelum pandai mensyukurinya. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku pasti tambahkan kepada kalian nikmat-nikmat itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiul Huda, Rasulul Mustafa, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi yang telah
mengajarkan kepada kita agama yang Allah cintai, agama yang Allah ridhoi. Saudaraku, saudariku kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, materi kita yaitu tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa kita berbicara pada kesempatan yang berbahagia ini berhubungan dengan materi amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mana amar ma'ruf nahi mungkar adalah inti daripada dakwah para nabi dan para rasul. Dan inti daripada agama Allah. Dan bahagian terpenting daripada agama itu. Dan bahagian terpenting dari kelangsungan beragama manusia. Dia merupakan penilaian akan langgeng dan tidak langgengnya dunia dengan agama. Sebagaimana yang kita dengarkan dari para ahli ilmu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Seluruh para nabi dan para rasul diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah manusia. Dan tidaklah agama Allah tabaraka wa ta'ala berjaya dan Allah jayakan kecuali setelah Allah mengutus orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, para nabi dan para rasul. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Kami telah utus kepada setiap umat Rasul. Dan semua mereka menyeru, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Agar kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi taghut. Perintah yang diperintahkan kepada para nabi dan para rasul untuk menyeru, untuk mengajak manusia. Wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, amar ma'ruf. Mengajak kepada yang ma'ruf. Mengajak kepada yang ma'ruf. Dan ibadah beraneka ragam. Dalam ibadah tersebut, hendaklah beribadah hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini ajakan kepada ma'ruf, dan semulia-mulia ma'ruf adalah tauhid. Semulia-mulia ma'ruf adalah menegakkan tauhid dan mengajak kepada tauhid. Memerintahkan manusia agar dalam ketaatannya selalu mengikhlaskan untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena dia adalah pondasi seluruh ketaatan. Tanpanya seluruh ketaatan tidak akan diterima di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Intinya para nabi dan para rasul mengajak kepada yang ma'ruf. An ya'budullah. Dan ternyata tidak hanya itu. Wajtanibut taghut. Jauhi taghut. Dan taghut adalah semungkar-mungkarnya kemungkaran. Kemungkaran yang paling mungkar di permukaan bumi adalah taghut. Mengibadati taghut. Mengibadati sesuatu selain Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Berpaling daripada tauhid. Ala kulli hal, bahasan kita bukanlah ini. Bahasan kita seluruh para nabi dan para rasul berdakwah. Dan mereka diutus untuk menyerukan dakwah kepada manusia. Dan dakwah para nabi dan para rasul terbagi dua. Mengajak kepada hal yang ma'ruf dan melarang manusia daripada yang mungkar. Lihatlah nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamu alaih. Ma'ruf semuanya beliau perintahkan. Ma'ruf semuanya beliau ajak. Ma'ruf semuanya beliau perintahkan kita untuk melakukannya. Dan kemungkaran semuanya beliau larang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW tentang apa yang telah beliau sampaikan. Bahwa seluruh kebaikan beliau telah perintahkan kita. Dan seluruh kemungkaran tanpa terkecuali beliau pernah melarang umatnya untuk melakukan itu.
Sehingga agama para nabi dan para rasul, syariat yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, mengajak kepada seluruh yang ma'ruf dan melarang daripada seluruh yang mungkar. Saudaraku-saudariku, di sini ada kaidah penting yang selalu diingatkan oleh para ulama ketika berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa penilaian terhadap sesuatu adalah ma'ruf, adalah penilaian syariat. Dan penilaian kepada sesuatu yang mungkar wajib juga dikembalikan kepada penilaian syariat. Sehingga ma'ruf tidak dikembalikan kepada penilaian sekelompok manusia. Sebagaimana mungkar tidak dikembalikan kepada penilaian segelintir manusia. Apa itu yang ma'ruf? Ma'ruf adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat. Sesuatu yang dinyatakan baik dan diajak manusia untuk mengerjakannya di dalam agama Allah. Wa in ra'ahan nasu sayyi'an. Walaupun manusia menganggapnya sesuatu yang buruk. Boleh jadi yang di dalam agama kita adalah ma'ruf, di tengah pola kehidupan manusia dianggap hal yang tidak baik. Dan itu wajib, itu sesuatu yang terjadi. Dan itu beredar di tengah, apalagi di tengah kehidupan kita sekarang ini. Hal-hal yang di dalam agama kita diperintahkan di tengah manusia dianggap pekerjaan yang tidak baik. Dianggap perbuatan yang merusak. Dianggap perbuatan yang dia adalah kesesatan, wal'iyadzubillah. Padahal dia adalah perkara yang nyata-nyata bahagian daripada sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia terkadang ada di dalam kitabullah jalla wa'ala. Demikian juga dengan kemungkaran. Yang mungkar adalah ma'angkarahu syariat, ma'angkarathu syariah. Kemungkaran adalah apa yang diingkari dan dinyatakan kebatilannya oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dikembalikan kemungkaran itu kepada sudut pandang manusia. Yang mungkar bukanlah apa yang dikatakan oleh manusia buruk. Namun yang mungkar adalah apa yang dinyatakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala dan apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai hal yang tercela, hal yang buruk, hal yang mungkar. Maka penilaian penilaian ma'ruf dan penilaian mungkar, sekali lagi ini kaidah penting, ya. Yang ma'ruf tidak bisa dikatakan ma'ruf kecuali ada keterangan yang nyata di dalam Al-Quran atau hadis bahwa dia adalah perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mungkar tidaklah dikatakan mungkar kecuali perkara itu nyata ada keterangannya di dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW bahwa dia adalah pekerjaan yang tidak diridhoi dan tidak dicintai Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Ya. Karena manusia bisa salah dalam melihat. Hal yang mereka anggap mungkar, padahal bukan kemungkaran. Dan hal yang mereka anggap kebaikan, itu adalah kemungkaran. Hal yang mereka anggap baik adalah sesuatu yang pada dasarnya harus diingkari. Dan harus diajak manusia untuk meninggalkannya. Dan hal yang mereka katakan mungkar, hal yang mereka katakan baik adalah kemungkaran yang harus ditinggalkan oleh manusia, diajak manusia untuk meninggalkannya, sebagaimana hal yang mereka katakan mungkar justru adalah hal yang bermanfaat untuk manusia. Perkara dia adalah ma'ruf, perbuatan baik, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu bukanlah sudut pandang manusia terhadap suatu perkara. Melarang daripada yang mungkar, nahi mungkar. Kemungkaran itu juga bukan suatu sudut pandang manusia atau sekelompok manusia atau penduduk bumi terhadap suatu perkara. Kenapa? Karena hanya Allah yang maha mengetahui yang mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Mana yang ma'ruf untuk manusia dan mana yang mungkar untuk manusia, Allah a'lam biha. Allah yang paling mengetahui. Tidak ada yang lebih tahu daripada itu, tentang itu daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini akidah kita. Ini keyakinan kita. Lihatlah sekarang. Kita ambil satu contoh saja. Manusia sudah tidak mau lagi melakukan
hukum syariat, berbentuk hukuman terhadap para pelaku kriminal, semacam qisas dan semacam rajam dan yang lainnya. Padahal itu diturunkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal di dalam Al-Quran. Dan Allah katakan, walakum fil qisasi hayatun. Untuk kalian di dalam qisas terdapat kehidupan yang sangat lapang, wahai manusia. Akan tapi bagi manusia, penegakan hukum itu tidak baik menurut mereka. Sehingga mereka tinggalkan. Dan mereka beralih kepada sesuatu yang mereka anggap lebih baik. Dan mereka anggap lebih manusiawi. Sehingga mereka tinggalkan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Mereka campakkan jauh dari hudud, dari masalah takzir, masalah hukuman pelaku kriminal, hal-hal yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Quran, yang telah diamalkan oleh Nabi SAW dan diperintahkan oleh Nabi SAW dan beliau amalkan dalam kehidupan beliau. Memotong tangan untuk mereka-mereka yang mencuri. Ya. Dan dijauhi karena dianggap sudah tidak baik untuk kehidupan. Dan mereka kemudian berpindah kepada hal yang mereka anggap lebih baik. Dan lihat hasilnya. Pembunuhan tidak pernah berhenti, merajalela di mana-mana. Demikian juga kasus pencurian tidak bisa diantisipasi, tidak bisa dihadang. Dan lihat bagaimana rusaknya masyarakat di tengah keluarga yang berantakan, disebabkan perzinaan. Ini buah daripada meninggalkan tatanan penilaian ma'ruf dan mungkar dari Al-Quranul Karim. Di sini kita bisa lihat, saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, bahwa ya, ma'ruf bukanlah apa kata manusia tentang suatu perkara bahwa itu adalah perbuatan baik. Mungkar bukan apa kata manusia bahwa itu adalah perbuatan yang mungkar. Ya. Namun ma'ruf dikembalikan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan mungkar dikembalikan kepada apa yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Allah tabaraka wa taala telah mentakdirkan di dalam takdirnya yang maha bijaksana, di dalam takdirnya yang maha berilmu dan maha mengetahui, bahwa antara kebenaran dan kebatilan akan selalu terjadi perperangan. Akan selalu terjadi saling kalah mengalahkan. Ma'ruf dari pihak-pihak kebenaran akan selalu ada orang-orang yang akan memperjuangkannya. Hal yang sama, kemungkaran juga akan selalu ada orang-orang yang akan memperjuangkan dan menyebarnya di tengah manusia. Dan ini sunnatullah. Dan pasti di balik semua ini banyak hikmah. Dan di antara hikmah yang nyata adalah ujian untuk manusia di permukaan bumi. Bahwa ma'ruf memiliki pasukan-pasukan. Dan mungkar memiliki pasukan-pasukan. Kebenaran memiliki pembela-pembelanya. Dan kemungkaran juga memiliki pembela-pembela kemungkaran itu. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mensifati kaum mukminin, Allah Tabaraka wa Ta'ala mensifati mereka, salah satunya di antaranya adalah mereka adalah orang-orang yang selalu mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Dan ketika Allah berbicara orang-orang munafikin, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan mereka bersama orang-orang kufar mengajak kepada yang mungkar dan melarang daripada yang ma'ruf. Menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar punya pasukan, dan itu pasukan orang-orang yang beriman. Dan orang yang amar mungkar nahi ma'ruf juga memiliki pasukan. Dan ini pasukannya
orang-orang kufar dan orang-orang munafikin. Pasukan kaum mukminin dikomandoi para nabi dan para rasul. Dan pasukannya orang-orang yang mengajak kepada kemungkaran dan melarang daripada yang ma'ruf dikomandoi oleh iblis dan para tentaranya. Syaitan yang selalu mengajak manusia kepada hal tersebut. Tapi intinya di permukaan bumi ini akan selalu ada pembela-pembela yang ma'ruf, pembela-pembela kebenaran, dan akan ada pembela-pembela kebatilan. Dan mereka akan selalu berperang. Ketika yang ini melemah, yang itu akan menguat. Oleh karena itu ketika para ulama berbicara tentang zaman kita sekarang di mana orang-orang kufar terlihat menguasai, terlihat kuat, semena-mena, mereka mengatakan bukan karena mereka yang kuat, namun karena kita yang melemah. Di saat kita melemah, Allah berikan kekuatan kepada mereka. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian satu poin sebelum kita masuk kepada bahasan selanjutnya, bahwa tidak cukup untuk menyelamatkan manusia, tidak cukup untuk menjalankan agama, hanya kita menyelamatkan diri kita sendiri dengan mengamalkan yang ma'ruf yang ada di dalam agama, kemudian meninggalkan yang mungkar yang ada dalam agama. Itu tidak cukup. Para ulama membedakan antara salihun dan muslihun. As-salihun adalah orang-orang yang saleh. Saleh untuk dirinya sendiri. Dia tahu agama Allah, dia tahu aturannya, dia jalankan yang baik menurut Allah, dia tinggalkan yang mungkar menurut Allah, dan dia cukupkan sampai di situ. Dan dia tidak mengajak manusia kepada apa yang ada di dalam agama Allah itu. Yang kedua, muslihun. Mereka-mereka yang telah memiliki sifat yang tadi, namun ditambahkan sifat mereka mengajak manusia. Mengajak manusia. Jadi mereka tidak mencukupkan untuk mengamalkan agama sesuai dengan apa yang telah mereka ketahui daripada agama Allah. Namun memiliki sifat yang lebih daripada itu, bahwa apa yang telah mereka mengetahui benar di agama Allah, mereka ajak manusia untuk mengerjakannya. Dan apa yang mereka ketahui daripada mungkar di dalam agama Allah, mereka mengajak manusia untuk mengetahui bahwa itu mungkar dan mengajak manusia untuk meninggalkan kemungkaran itu. Dan ini yang sedang kita bahas. Orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf, dan melarang manusia daripada yang mungkar. Karena di sana ada orang-orang yang tidak mengajak. Dia mencukupkan untuk dirinya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat, salah satu ayat di dalam Al-Quran mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa." Takutlah kalian kepada bencana, hukuman yang Allah berikan kepada kalian yang tidak hanya menghancurkan dan datang kepada orang-orang yang zalim saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah, maksudnya ada kepada azab, bencana yang Allah kirim, yang tidak Allah kirim hanya untuk orang-orang yang zalim. Tafsiran ayat tersebut bahwa manakala di tengah masyarakat sudah hilang amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan kirim azab. Walaupun di tengah mereka masih ada orang-orang saleh. Namun orang saleh yang tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang melarang manusia daripada perbuatan yang keji dan mungkar, perbuatan yang buruk, perbuatan yang mungkar. Ketika
negeri sudah rusak, dan Allah kirim azab, yang Allah akan selamatkan adalah orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan yang mungkar. Orang-orang muslihun, dan bukan orang-orang saleh. Dan ada sebuah hadis yang sahih dari istri Nabi kita tercinta SAW, Zainab binti Jahsh. Ketika beliau bertanya kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW, anahliku wa fina salihun. Apakah kita tetap akan binasa, akan hancur, akan turun azab, walau di tengah kita ada orang-orang saleh? Kata Nabi, nah, iya. Idza kathural khabath. Apabila kemungkaran sudah banyak dan orang saleh, walaupun ada orang-orang saleh di tengah mereka, itu tidak menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal. Saudaraku-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi bedakan antara orang yang tahu agama dan mengamalkannya dan mencukupkan untuk dirinya. Bukan ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dipuji oleh Allah adalah orang yang bergerak memperbaiki kondisi manusia. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang dia ketahui merupakan perintah Allah. Apa yang dia ketahui merupakan hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dia ajak manusia untuk mengerjakannya. Dan apa yang dia ketahui daripada kemungkaran, dia ajak manusia untuk meninggalkannya. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 33, Allah tabaraka wa taala mengatakan bahwa yang melakukan pekerjaan ini adalah sebaik-baik kelompok manusia. Yang melakukan seruan seperti ini adalah sebaik-baik seruan di tengah manusia. Sebaik-baik perkataan di tengah manusia adalah amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang paling baik amalan perkataannya? Mimman da'a ila Allah, yang lebih daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah. Lihat, dia tidak mencukupkan agama untuk dirinya, tapi dia mengajak manusia kepada Rabb-nya, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, dan kembali kepada Allah dengan melakukan hal yang diridhai oleh Allah dan meninggalkan hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mengajak manusia kepada Allah dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala mengatakan sebaik-baik perkataan manusia di permukaan bumi yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Itu perkataan paling mulia di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Kalau Anda tahu ini kemuliaan mengajak manusia kepada jalan Allah tabaraka wa taala, Anda pasti ingin masuk dalam kelompok tersebut. Karena ini perkataan paling mulia. Dari seluruh perkataan kita di permukaan bumi, yang paling mulia adalah perkataan di mana kita beramar ma'ruf nahi munkar. Kita mengajak manusia kepada yang diridhoi dan dicintai Allah, kita melarang manusia daripada apa yang dibenci dan tidak dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sehingga kita ingin memposisikan diri kita berada dalam kelompok manusia yang Allah katakan perkataan mereka adalah sebaik-baik perkataan di permukaan bumi. Nabi kita tercinta Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sahih Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, faman lam yastati' fa bi lisanihi, faman lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, apa yang diperintahkan oleh Nabi? Diam? Tidak. Perintah oleh Nabi, rubah kemungkaran itu. Rubah kemungkaran itu. Pertama dengan apa? Dia dengan tangannya. Dan para ulama ahli hadis menyampaikan bahwa maksud Nabi merubah dengan tangan adalah sesuatu yang bisa kita lakukan dengan kekuasaan kita pada tempat tersebut.
Di mana kita memiliki kemampuan bahwa tempat tersebut adalah sesuatu yang di bawah tanggung jawab kita. Di mana kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kekuatan untuk bertindak. Dan masing-masing manusia memiliki wilayah kekuasaannya, wilayah kemampuannya, minimal dalam keluarga kecil. Seorang suami di tengah keluarganya, istri dan anak-anaknya, seorang ibu kepada anak-anaknya, seorang guru kepada murid-muridnya. Karena di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, semua kalian adalah pemimpin. Dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Nah, di bawah kepemimpinannya, apa yang berada di bawah kepemimpinannya, itu yang dimaksud dengan rubah kemungkaran dengan tangan. Kita di sana adalah wilayah kepemimpinan kita. Wilayah yang Allah berikan di bawah kekuasaan kita dalam tanda kutip. Perintah Nabi SAW, cegah kemungkaran itu. Cegah kemungkaran itu. Rubah dia dengan tangan kita. Kalau kita tidak memiliki wilayah kekuasaan di sana, Allah tidak memberikan kepada kita wilayah kepemimpinan di tempat di mana kemungkaran itu terjadi, yang ada adalah falyughayyirhu fa illam yastati' fa bilisani. Yang tidak bisa dengan tangannya, maka dia merubahnya dengan lisannya. Diperintahkan dia untuk berbicara. Untuk merubah kemungkaran itu. Untuk mengingatkan manusia bahwa ini adalah kemungkaran. Untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sana bahwa ini adalah sesuatu yang tidak disukai dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manakala kita melihat para nabi dan para rasul, ini yang membuat kaum mereka benci kepada mereka. Ini yang membuat para nabi dan para rasul dibenci oleh kaumnya. Dan ini juga yang akan membuat pengikut para nabi dan para rasul dibenci oleh kaumnya. Di saat mereka harus menyuarakan, walaupun mereka bukanlah penguasa, walaupun mereka bukanlah orang-orang yang berkuasa di daerah tersebut, tapi mereka menyuarakan dengan lisan mereka. Sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat, akan tapi secara syariat batil. Sesuatu yang menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, namun di dalam agama Allah itu adalah kemungkaran. Rintangan yang terjadi, beratnya rintangan dakwah adalah ketika seorang harus menyuarakan kepada manusia bahwa itu adalah mungkar. Padahal itu adalah kebiasaan manusia. Itu adalah hal yang mereka lakukan. Itu kehidupan mereka sehari-hari. Itu sesuatu yang mereka anggap biasa. Itu sesuatu hal yang mereka anggap adat dan kebiasaan. Itu sesuatu hal yang mereka anggap tidak mungkin untuk ditinggalkan. Akan tapi di dalam Al-Quran, bahwa itu perkara yang terlarang harus disuarakan. Kalau manusia hanya mengajak kepada sholat, mengajak kepada puasa, mengajak kepada berbakti kepada orang tua, mengajak kepada ramah kepada tetangga, mengajak kepada berbuat lemah lembut kepada sesama, maka hampir tidak ada permusuhan apapun. Tapi di saat melarang daripada yang mungkar, oleh karena itu, yang benar-benar melakukannya pasti akan datang rintangan yang sangat berat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil, di dalam surat Luqman, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkan manusia kepada yang ma'ruf, larang mereka daripada yang mungkar, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas sesuatu yang pasti akan datang menimpamu. Apabila antum melihat ayat di dalam surat Luqman itu, dan bahagian daripada nasihat Luqman kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah, setelahnya kita menemukan wa aqimis salata
wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ajaklah manusia kepada yang ma'ruf dan larang mereka daripada yang mungkar, wasbir dan bersabarlah 'ala ma asabak. Bersabarlah akan sesuatu yang pasti akan datang menimpamu. Karena di dalam ayat tersebut Allah menggunakan fi'il madhi, asabak, untuk perkara yang dia adalah mudhari', hal yang akan datang. Dan fi'il madhi apabila digunakan untuk perkara yang akan datang, maka dia mengandung makna kepastian. Kembali kita kepada hadis Nabi tadi. Hadis Sahih Muslim, riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau bukan wilayah kekuasaannya, maka dia menasihati dengan lisannya. Seorang tetangga, seorang kepala keluarga, wilayah kekuasaannya rumah tangganya. Tetangga sebelahnya, wilayah kekuasaannya rumah tangganya. Sehingga ketika si A yang memiliki wilayah kekuasaan di rumah tangganya, wilayah kepemimpinan di rumah tangganya, dia tidak punya hak untuk merubah apa yang ada di rumah tetangganya dengan tangannya. Kenapa bukan wilayah kepemimpinannya? Manakala ketika dia melihat kemungkaran ada di sana, dan melihatnya tidak boleh dengan tajassus, tidak boleh dengan dicari-cari, terlihat begitu saja, Allah takdirkan kita mengetahuinya, maka yang benar adalah bukanlah merubah dengan tangan, dengan kekuasaan, akan tapi dengan lisan. Kenapa? Karena sudah di luar wilayah kepemimpinan kita. Ya. Oleh karena itu, coba lihat sebahagian manusia yang masuk kepada wilayah kepemimpinan orang lain kemudian merusak di sana, menghancurkan ini dan itu. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di wilayah kekuasaan kita, di luar wilayah kepemimpinan kita, maka yang ada adalah fabilisani. Suarakan dengan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan. Rubah kemungkaran dengan lisan. Manakala juga tidak sanggup, karena memang rintangannya terlalu berat, adanya ancaman-ancaman yang akan mengancam jiwa, maka Nabi SAW mengatakan fabi qalbih, faman lam yastati' fabi qalbih. Barang siapa yang tidak sanggup, lisan juga tidak sanggup untuk menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar, fabi lisanih, fabi qalbih, maka lakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan hati. Bahwa hati membencinya dan meninggalkan orang yang melakukannya. Wadzalika adhaful iman. Nah, itu selemah-lemah iman di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Selemah-lemah iman dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah kita benci perbuatan tersebut, kita tinggalkan pelakunya dan kita tidak bergabung bersama mereka. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini dia al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Yang Allah sebutkan bahwa itu sifat orang-orang yang beriman. Sebuah ayat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110 masyhur. Dan hampir seluruh orang yang berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar pasti membaca ayat ini. Allah mengatakan kita itu sebagai orang yang beriman harus beramar ma'ruf nahi munkar. Dan baru kemudian kita diberikan menjadi umat yang baik di permukaan bumi apabila amar ma'ruf nahi munkar ini tegak di tengah-tengah kita. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Dan ini para sahabat. Karena kalian di dalam ayat ini adalah kalian yang diajak bicara oleh Allah dalam ayat ketika ayat diturunkan. Oleh karena itu tidak boleh umat akhir zaman, umat setelah mereka, apalagi sangat jauh dari mereka, mengklaim bahwa ayat ini untuk kami. Sebagaimana yang kita lihat dalam kehidupan kita, ada sekelompok manusia yang mengklaim ini ayat berbicara kami. Yang benar adalah ayat berbicara kepada umat yang ayat itu turun kepada mereka. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Sifat mereka apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kembalikan bahasannya kepada bahasan yang tadi,
ketika saya berbicara tentang as-salihun dan muslihun. Orang-orang yang saleh dan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan melakukan perbaikan di tengah umat. Allah puji adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ketika mereka mengajak kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar, mereka melakukan perbaikan di tengah umat. Agar kebaikan semakin merajalela dan agar kemungkaran semakin mengecil dan menghilang. Dan ketika itu terjadi, dunia akan sampai kepada titik paling aman di permukaan bumi. Dan itu tidak pernah terjadi kecuali di zamannya keemasan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kalian melarang daripada yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Lihat, kemuliaan para sahabat dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran karena mereka beramal ma'ruf dan bernahi mungkar bersertaan dengan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umat-umat setelah mereka pun akan mendapatkan kebaikan itu manakala memiliki sifat seperti sifat mereka. Semakin menuju sifatnya para sahabat yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran dengan kuntum khaira ummah, maka semakin juga akan mendapatkan kemuliaan itu. Lihatlah hadis Nabi SAW yang sahih dari Imam Muslim tentang al-ghuraba. Manusia-manusia yang dianggap asing. Dan Nabi SAW mengatakan, berikan mereka kabar gembira. Orang-orang yang dianggap asing itu. Ketika ditanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Orang-orang yang selalu membuat perbaikan dalam apa-apa yang telah dirusak oleh manusia. Dirusak oleh manusia tatanannya. Yang mungkar diperintahkan untuk dikerjakan, yang ma'ruf dilarang untuk dikerjakan. Manusia membuat kerusakan dengan cara membalikkannya, sebagaimana itu adalah pekerjaan iblis dan bala tentaranya. Yang baik dikatakan buruk untuk dijauhi, yang buruk dikatakan baik untuk diamalkan. Sebagaimana itu adalah perbuatan Dajjal, yang api adalah air, yang air adalah api. Pekerjaan iblis membolak-balikkan perkara. Dan orang yang beriman memiliki Al-Quran dan Hadis, tuntunan yang jelas untuk mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, sebagaimana yang telah kita bahas di awal bahasan tadi. Maka para sahabat semuanya tanpa terkecuali al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Mereka adalah kaum yang dididik oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW untuk selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu wa ardhah suatu hari melihat anaknya melakukan khataf terhadap burung. Khataf adalah melempari burung dengan batu dan menjadikan burung sebagai sasarannya. Dan itu dilarang oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat anaknya melakukan itu, dia larang. Wahai anakku, tinggalkan perbuatan khataf ini. Menjadikan burung adalah sasaran tembak batu yang kau lemparkan, enggak boleh. Kata Nabi SAW, karena dia mematahkan tulang, dia membutakan burung tersebut. Namun tidak lebih daripada itu. Setelah dilarang, anaknya pada kesempatan yang lain terlihat melakukan hal itu kembali. Dan Abdullah bin Ghafal kembali menasihatkan dan marah kepada anaknya. Sampai beliau mengatakan, aku tidak akan berbicara kepadamu sampai kamu meninggalkan perkara ini. Aku tidak akan bicara kepadamu sampai kau meninggalkan perkara yang dilarang oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, ketika telah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dan dalam kondisi beliau luka parah, detik-detik terakhir kematiannya, dan beliau dalam keadaan yang menderita sakit yang luar biasa, dan sakit luka tusuk ini yang membuat beliau kemudian meninggal dunia. Pada saat beliau sedang sakit seperti itu, ada orang yang menjenguk beliau. Ketika berpaling, Umar melihat orang tersebut pakaiannya di bawah mata kakinya.
pakaiannya terjulur sampai di bawah mata kaki. Dan itu dilarang oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, panggilkan kepadaku orang tadi. Ketika dipanggil kembali orang tadi, dia mengatakan, wahai saudaraku, angkat lagi baju dan pakaianmu di atas mata kaki. Karena itu lebih bersih untuk pakaianmu dan lebih takwa untuk Rabbmu. Subhanallah. Di detik-detik terakhir hidupnya, melihat kemungkaran tidak membuat Umar radhiyallahu taala mengatakan saya sakit. Saya tidak biarkan orang lain yang akan menasihati, namun tidak seperti itu. Umar ketika melihat kemungkaran memanggil orang tersebut. Padahal orang tersebut sudah berangkat pergi. Kata Umar, panggilkan dia kembali. Ini sifatnya para sahabat yang mereka tiru dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, maka pujian dalam ayat ini yang pertama kali berhak mendapat pujiannya adalah generasi pertama umat Islam. Yang manusia-manusia beriman, orang-orang beriman yang hidup, dan kepada mereka ayat itu dibacakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan generasi berikutnya ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, barang siapa yang semakin mengikuti pola hidup mereka, pola beragama mereka, cara mereka beragama dan melaksanakan agama, maka semakin dekat dengan yang namanya kebaikan yang Allah jaminkan di dalam Al-Quran sebagai khaira ummah. Maka generasi kita sekarang, siapa di antara kita yang paling berusaha mengikuti jejak langkah para sahabat, mereka yang semakin dekat dengan khaira ummah, kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Akan tetapi, keputusan final dan pasti di tangan Allah, dan hanya Allah yang mengetahui. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, harus dihindari melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan cara yang tidak benar. Para ulama juga mengingatkan perkara ini dengan mengatakan, hendaknya amar ma'ruf dilakukan dengan ma'ruf. Dan hendaknya nahi mungkar dilakukan tanpa kemungkaran. Ini yang kita maksud dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan cara yang ma'ruf. Karena boleh jadi ada orang yang berusaha untuk menegakkan kemungkaran dengan kemungkaran. Atau boleh jadi ada orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dengan kemungkaran. Ini bisa terjadi. Ketika manusia sudah tidak samar-samar baginya antara yang ma'ruf dan yang mungkar, boleh jadi dia ingin mengajak kepada kebaikan, tapi dengan kemungkaran. Dan hal yang paling nyata di zaman kita sekarang ini adalah orang yang mengajak kepada kebaikan dengan cara hal yang dilarang oleh syariat. Dengan cara nyanyian. Dengan cara acara-acara yang Rasul tidak pernah ajarkan. Padahal maksudnya mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada takwa, mengajak kepada jihad, mengajak kepada amal saleh, mengajak kepada kecintaan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dilakukan dengan cara-cara yang mungkar. Sebagaimana dilarang untuk melakukan yang nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Seperti yang tadi kita contohkan. Kita masuk ke rumah tetangga kita, di mana di saat itu kita mendengar kemungkaran di sana, lalu kita obrak-abrik rumah itu. Kita mendengarkan nyanyian misalnya, datang dari rumah tetangga kita. Kita masuk lalu kita ambil alat musiknya itu lalu kita hancurkan. Ini adalah melarang kemungkaran dengan kemungkaran. Maka mengajak kepada yang ma'ruf harus dengan cara yang ma'ruf, yang diizinkan secara syariat, dan melarang daripada yang mungkar harus dengan cara yang ma'ruf dan tidak boleh dengan kemungkaran. Para ulama bahkan mengatakan apabila kita melarang daripada sebuah kemungkaran dan kemudian akibat kita melarang
kepada kemungkaran itu, akibat ulah kita melarang manusia daripada yang mungkar, akan terjadi kemungkaran yang lebih dahsyat daripadanya, akan lebih berkembang kemungkaran itu. Maka di sini pekerjaan kita nahi mungkar adalah kemungkaran. Hal ini luar biasa. Dan ini kaidah dikatakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka ketika mereka berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa maksud nahi mungkar adalah pertama, menghilangkan kemungkaran. Yang kedua adalah meminimalisir kemungkaran. Manakala ini tidak terwujud, dengan kita mengingkari kemungkaran, kemungkaran tidak hilang atau tidak berkurang, justru tambah besar, maka mengingkari kemungkaran pada saat seperti ini adalah kemungkaran. Karena maksud dan tujuan berdakwah dengan amar ma'ruf nahi mungkar tidak terwujud. Yang diinginkan dari nahi mungkar adalah hilangnya kemungkaran itu. Atau berkurangnya kemungkaran itu. Berkurang volumenya, berkurang jumlahnya, berkurang kualitas dan kuantitasnya. Ini tujuan daripada nahi mungkar. Namun apabila dengan kemungkaran terjadi, dengan nahi mungkar terjadi kemungkaran yang lebih dahsyat, maka ketika itu nahi mungkar terlarang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, suatu saat berjalan bersama murid-muridnya melihat kaum Tatar sedang mabuk. Dan mabuk adalah perbuatan yang mungkar. Dan sebagian murid beliau ketika itu ingin pergi kepada kaum Tatar untuk melarang mereka mabuk. Dilarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah melarang murid, jangan kalian ingkari kemungkaran itu. Biarkan kemungkaran itu terjadi. Karena kalau mereka tidak mabuk, mereka akan membunuh kaum muslimin. Keadaan mereka mabuk lebih baik daripada mereka sadar, kemudian mulai pegang senjata, dan kemudian mulai membunuh di kota Baghdad. Karena kaum Tatar benar-benar berkuasa di kota Baghdad dan membunuh ribuan muslimin ketika mereka menyerang Baghdad di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini bentuk daripada beliau yang mengamalkan kaidah ya, bahwa dilarang melarang kemungkaran manakala perbuatan melarang kemungkaran itu adalah melahirkan kemungkaran yang lebih dahsyat, yang lebih parah daripada itu, yang lebih besar daripada itu. Ya. Nabi kita tercinta Muhammad SAW meletakkan kaidah ini ketika beliau berkeinginan sebenarnya untuk meruntuhkan Ka'bah. Seperti yang dibuat oleh orang Quraisy. Dan merubahnya menjadi Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Telah terjadi pergeseran bentuk Ka'bah dari yang awalnya dibangun oleh Nabi Ibrahim kepada apa yang bentuknya sekarang ini. Nabi ada keinginan untuk itu. Akan tapi beliau tidak jadi melakukannya. Dan mengurungkan niatnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukannya. Disebabkan beliau khawatir terjadi kemungkaran yang lebih dahsyat daripada itu. Saudaraku-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup bahasan kita sebelum kita buka tanya jawab dengan mengatakan bahwa agama Allah harus dijaga. Kesuciannya, keasliannya, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW ajarkan kepada manusia. Harus dijaga keasliannya. Harus dijaga kemurniannya. Harus diupayakan bagaimana Islam ini tidak dicampuri oleh manusia dengan logika berpikir mereka, dengan adat istiadat mereka, dengan sudut pandang mereka. Nabi SAW menerima agama ini murni dan suci. Beliau menerimanya dari Allah dan beliau sampaikan kepada manusia. Tanpa campur tangan logika manusiawi. Dan beliau hadapi rintangan yang terwujud dengan beliau mendakwahkan agama Allah yang beliau terima dari langit. Dan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, sebagaimana yang telah kita ketahui dan kita maklumi, menolong nabinya, memenangkan nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga agama yang beliau terima dari langit ini benar-benar memimpin.
Dan agama ini harus dijaga kesuciannya. Supaya tidak dikotori oleh campur tangan manusia. Agama ini harus dijaga kesucian dan keasliannya. Supaya tidak dimasuki oleh tangan-tangan jahil. Sehingga merubahnya dari kesucian dan keasliannya itu. Ketahuilah bahwa umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka telah terlalu banyak mencampuri agama dengan tangan-tangan jahil mereka. Memasukkan sesuatu yang bukan agama kepada agama mereka. Sehingga agama itu amburadul. Kitab mereka pun tidak lagi asli. Dicampuri oleh tangan-tangan jahil yang merubah. Menambah dan mengurangi. Akan tapi agama Islam, agama yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, ini harus dijaga keasliannya. Caranya bagaimana? Caranya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Caranya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Mempelajari apa yang ma'ruf di dalam agama Allah untuk disampaikan bahwa ini adalah perkara ma'ruf. Dan kemudian mempelajari apa yang mungkar di dalam agama Allah untuk disampaikan kepada manusia bahwa ini adalah mungkar. Kemudian mengajak manusia kepada yang ma'ruf itu, kemudian melarang manusia daripada yang mungkar itu. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar inilah kesucian dan keaslian agama Allah akan terpelihara. Orang-orang yang benar-benar serius untuk mempelajari hal yang ma'ruf dalam agama untuk diajak manusia kepadanya, dan serius mempelajari apa yang mungkar di dalam agama untuk dilarang manusia ke dalamnya, adalah orang yang berusaha untuk menjaga agama Allah agar tidak dikotori oleh tangan-tangan jahil. Tapi tugas mereka berat. Musuh mereka banyak. Karena manusia yang punya kepentingan memakai agama untuk kepentingan mereka. Dan orang-orang yang menjaga keikhlasan mereka untuk beramar ma'ruf nahi mungkar mengingatkan manusia akan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada mereka yang telah memakai agama untuk keuntungan pribadi atau syahwat mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang serius dalam amar ma'ruf nahi mungkar tugasnya berat di tengah manusia. Wajar kalau kemudian mereka dianggap penerus para nabi dan para rasul. Mereka adalah pewaris para nabi dan para rasul. Dan mereka diberikan kemuliaan-kemuliaan besar di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para nabi dan para rasul dimusuhi, mereka juga akan dimusuhi. Sebagaimana para nabi dan para rasul diperangi, mereka juga akan diperangi. Sebagaimana yang ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan ya, bahwa Waraqah bin Naufal berkata kepada Nabi kita tercinta SAW, dan Nabi meriwayatkan itu kepada kita, tanda beliau setuju. La ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada orang yang membawa seperti yang akan engkau bawa wahai Muhammad, melainkan pasti dia dimusuhi. Dimusuhi oleh orang-orang yang suka kemungkaran terjadi. Dimusuhi oleh orang-orang yang tidak suka kebaikan dan ma'ruf berada di tengah-tengah manusia. Karena akan membuat kemaslahatan mereka, diri, pribadi, atau kelompok menjadi berantakan. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudara-saudariku, bahwa ketahuilah bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Kesolehan Anda untuk Anda pribadi, tapi amar ma'ruf nahi mungkar Anda adalah untuk manusia. Dan orang yang peduli kepada kebaikan manusia, posisinya lebih baik daripada orang yang hanya peduli kepada dirinya sendiri. Namun, sudah bisa dipastikan bahwa ketika kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, kita juga mengamalkan apa yang kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar tentangnya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini seputar amar ma'ruf nahi mungkar bermanfaat, terutama kepada saudaraku-saudariku yang menyaksikan acara ini pada kesempatan yang berbahagia ini, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Syukran Ustaz, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Mohon izin membacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terlalu kecil, tolong diperkeras lagi. Tidak terlalu kecil suaranya, saya tidak bisa mendengar dengan baik. Di dalam Al-Quran,
Nah, sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. nah, Maksudnya bagaimana dan apa contohnya, Ustaz? baik. Salah satu manfaat besar sholat bahwa dia mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Menunjukkan bahwa orang yang benar-benar melakukan sholat, sebenar-benar sholat, sholat yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia penuhi rukun dan syaratnya. Dia datangkan khusyuknya di dalam sholat itu. Dia benar-benar memperhatikan waktu pelaksanaannya. Dan dia benar-benar memperhatikan kaifiat melakukan sholat dengan baik dan benar. Dia serius dalam ruku dan sujudnya. Dia serius dalam bacaannya. Orang yang benar-benar seperti itu akan Allah jadikan dia terhindar dari pekerjaan keji dan mungkar. Hatinya akan Allah hadapkan kepada ketaatan. Dan hatinya akan Allah jauhi dari pekerjaan-pekerjaan buruk yang diajak oleh syaitan kepadanya. Sehingga sholat yang benar-benar didirikan sebagaimana yang Allah inginkan, otomatis membuat manusia jauh daripada perbuatan maksiat yang syaitan mengajak kepadanya. Jauh daripada riba. Jauh daripada mulutnya mencaci maki manusia. Jauh daripada kesombongan. Karena sholat menuntutnya untuk tawadhu kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jauh daripada iri, hasad, dengki. Jauh daripada mencuri, jauh daripada korupsi. Jauh daripada hal-hal yang dibenci dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pasti. Orang yang benar-benar serius melakukan sholat dan benar-benar mendirikan sebagaimana yang Allah inginkan, jauh daripada sifat-sifat terkutuk itu. Oleh karena itu apabila kita melihat manusia, sholat juga, korupsi juga, sholat juga, mencaci maki manusia juga, berarti dia tidak. Dari situ kita bisa melihat kesimpulan bahwasanya sholatnya itu hanya sekedar menunaikan kewajiban. Hanya sekedar datang untuk perkara wajib saja. Tapi tidak dia dirikan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Orang-orang yang benar-benar serius sholat, dia akan menjadi hamba yang lemah lembut. Orang-orang yang benar-benar sholat, dia akan menjadi orang yang tawadhu. Orang yang benar-benar sholat, dia akan menjadi orang yang ikhlas menjalankannya karena Allah. Tidak ingin pujian manusia. Tidak ingin takabur di permukaan bumi. Orang-orang yang benar-benar ikhlas di dalam sholat, akan jauh lisannya daripada maksiat. Akan berusaha matanya dijaga daripada maksiat. Seperti itu. Dan ini maksud daripada sesungguhnya sholat melarang manusia daripada perbuatan keji dan mungkar. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompok yang beranggapan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah dengan memberantas atau memberontak pada pemerintah yang sah, Ustaz? Baik. Seperti yang tadi kita katakan, bahwa hendaklah yang ma'ruf adalah sesuatu yang ma'ruf di dalam syariat. Dan hendaklah yang mungkar adalah yang mungkar di dalam syariat. Bukan penilaian manusia kepada sesuatu. Baik, dalam masalah ini, kita dihadapkan kepada sebuah penilaian. Apakah memberontak kepada pemimpin yang sah adalah ma'ruf atau mungkar? Di sini titik poinnya. Apakah melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah itu adalah kebaikan dalam kacamata syariat, ya? Atau dia adalah keburukan, mungkar dalam kacamata syariat? Sebagian kaum muslimin menganggapnya ma'ruf, sehingga mereka keluar melakukan pemberontakan itu. Dan tidaklah mereka melakukannya kecuali karena mereka menganggap itu adalah pekerjaan yang baik. Namun manakala benar-benar kita membaca konsep syariat, maka kita menemukan cara seperti itu adalah pekerjaan mungkar. Melakukan aksi pemberontakan kepada pemimpin yang sah adalah pekerjaan yang mungkar. Di dalam agama kita.
Di dalam ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ada adalah perintah untuk taat, bukan perintah untuk membangkang. Dan yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun perintahnya adalah bersabar atas kezaliman pemimpin. Bukan perintah untuk angkat senjata. Padahal para sahabat sudah bertanya, ya, afala nunabizuhum bisuyuf? Apakah ketika keadaan seperti itu, pemimpin-pemimpin sudah buruk, apakah sebaiknya kami menghunuskan senjata-senjata kami ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, la ma'aqama fikumus shalah. Jangan, selagi sholat masih didirikan di tengah kalian. Padahal Nabi berkata ketika itu, bahwa akan ada pemimpin-pemimpin, qulubuhum qulubus syayatin, ala fi jusmani ins. Hati mereka adalah hati-hati syaitan, namun berada di tengah, di dalam jasad seorang manusia. Gambaran yang jelas dari Nabi SAW akan pemimpin yang zalim. Akan terjadi. Ketika ditanya oleh para sahabat, kita perangi dengan senjata-senjata kami ya Rasulullah. Kami perangi itu dengan senjata-senjata kami. Kata Nabi, jangan. Menunjukkan bahwa hal yang seperti itu bukanlah perkara yang ma'ruf di dalam syariat. Namun pekerjaan yang dilarang oleh Nabi kita tercinta dan yang dilarang oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pekerjaan yang mungkar. Oleh karena itu kita menyuarakan bahwa itu adalah kemungkaran. Dan kita menyuarakan untuk menjauhinya. Dan ketika kita menyuarakan itu, banyak orang yang tidak akan suka. Banyak orang yang tidak akan setuju. Banyak orang yang akan melecehkan. Banyak orang yang akan menghina. Banyak orang yang akan mengatakan bahwa kita begini dan begitu. Dan minimal yang akan mereka katakan adalah para pengkhianat. Minimal kalimat yang akan mereka katakan adalah para penjilat dan semacamnya. Tapi sebenarnya yang kita katakan adalah apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dimanapun negara, lihat sejarah bangsa, dimanapun negara, yang namanya pemberontakan kepada pemimpin yang sah hanya akan membawa mudarat yang lebih besar. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Baru kemarin kita melihat sekelompok manusia yang angkat senjata kepada pemimpinnya, berontak kepada pemimpinnya. Lihat apa yang terjadi pada negara mereka sekarang. Tidakkah kita mengambil ibrah dan pelajaran? Kita tidak mengatakan bahwa itulah bukti bahwa dia adalah mungkar. Bukti bahwa dia adalah mungkar hadis Nabi. Bukan realita yang terjadi. Justru kita mengatakan bahwa hadis Nabi hak, dan ini sesuatu yang diperlihatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, bahwa perbuatan itu mungkar, melahirkan kemungkaran yang lebih dahsyat daripadanya. Berapa ribu yang mati? Berapa ribu yang luka? Berapa jutaan, hitungan jutaan, kita tidak bisa bicara ribuan lagi. Berapa juta yang mati? Berapa juta yang luka? Berapa juta yang kelaparan? Berapa juta yang harus mengungsi? Berapa juta penderitaan manusia? Disebabkan bahwa manusia memberontak kepada pemimpinnya, walaupun pemimpin itu zalim. Pemimpin yang zalim, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, ya, perintahnya kepada kita terbagi dua. Ada perintahnya yang batil, ada perintahnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka dalam hal yang dia perintahkan kepada kita, batil, zalim, kita tidak taati. Bukan diperangi. Sekedar kita tidak mentaati perintah pemimpin, yang dalam perintah itu ada kebatilan, itulah dia kebenaran. Tapi bukan dengan mengangkat senjata. Bukan dengan merusak ini dan merusak itu, mencaci maki dan semacamnya. Membakar ini dan membakar itu, menghancurkan ini dan menghancurkan itu. Bukan begitu yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun manakala apa yang dia perintahkan kepada kita sesuatu yang tidak bertabrakan dengan syariat, maka pada saat itu kita ikuti apa yang dia perintahkan. Karena di dalam agama kita tidak dilarang kita untuk melakukan itu. Begitu cara berhadapan dengan pemimpin yang zalim diajarkan oleh Nabi SAW, dan di antara yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah bersabar dengan kezalimannya. Walaupun harta kita diambilnya, punggung kita dipukulnya, isbir, kata Nabi. Kata Nabi SAW, minta kepada Allah hak kalian.
tunaikan kewajiban kalian kepada mereka, dan minta kepada Allah hak kalian. Hal-hal yang seperti ini yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW berhadapan dengan penguasa yang zalim yang pasti akan terjadi di permukaan bumi. Kemanapun kita pergi sekarang ini, kemana kita akan mencari pemimpin seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Semua pemimpin pasti akan memiliki kekurangan dan kekurangan yang cukup banyak karena mereka mengurusi seluruh urusan. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa berontak kepada pemimpin dan kemudian melakukan cacian makian kepada pemimpin dan kemudian mengajak manusia untuk memberontak kepadanya, melakukan aksi-aksi yang berhubungan dengan perusakan, bukan bahagian daripada agama Allah. Ini adalah perbuatan yang mungkar. Dan kita harus bicarakan, mengatakan kepada manusia ini adalah mungkar. Dan mengajak manusia untuk tidak melakukannya. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Afwan Ustaz, izin berapa pertanyaan lagi kira-kira Ustaz? Silahkan. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika di rumah ada kemungkaran dan sudah diingatkan, namun masih ada kemungkaran, apakah saya kena dosanya Ustaz? Dari pertanyaan. Ingatkan lagi. Kalau kita adalah kepala keluarga, terjadi kemungkaran, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kedepannya terjadi, ingatkan lagi. Kedepannya terjadi, ingatkan lagi. Jangan berhenti. Bila perlu ada sesuatu yang kita lakukan, hal yang akan membuat mereka jera terhadap kemungkaran itu. Misalnya, kita ambil darinya sarana yang akan terjadi kemungkaran itu. Karena kita di wilayah kekuasaan kita, di wilayah kepemimpinan kita. Adapun kalau sudah dinasihati sekali, kemudian terjadi lagi kalau kita diam, diamnya kita dosa. Diamnya kita maksiat. Kenapa ada maksiat di wilayah kepemimpinan kita? Dan Allah akan tanya kepada kita di akhirat. Kenapa kita diamkan? Terdengar anak kita sekarang bernyanyi. Kita nasihati, kita marahi, kita nasihati. Terjadi lagi, kita nasihati lagi. Kewajiban kita untuk melakukan itu. Bila perlu sesuatu yang alat yang dia gunakan, kita ambil. Ya mungkin alatnya adalah media yang Allah mudahkan sekarang. Sarana yang Allah mudahkan sekarang kepada manusia, kita ambil, kita tahan. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Sampai dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Manakala terjadi pada kesempatan yang akan datang, setelah kita kembalikan, lakukan hal yang sama. Dengannya kita di sisi Allah selamat. Kenapa? Kita menjalankan kewajiban kita sebagai pemimpin di rumah tangga itu. Sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai suami. Nabi Nuh alaihi salam, ketika Allah berbicara tentang Nabi Nuh dan anaknya, nasihat kepada anaknya tetap ia lakukan di detik-detik terakhir pertemuan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh menasihati terus anaknya. Bahkan detik terakhir pertemuan dengan anaknya pun tetap nasihat yang masuk kepada anaknya. Dan orang yang melakukan perkara-perkara di hal-hal yang sangat genting, ini menunjukkan perkara itu adalah sesuatu yang rutin dia kerjakan. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita di atas rutinitas yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Detik-detik yang genting, lalu kita melakukan sesuatu pada detik yang genting itu menunjukkan bahwa hal itu adalah hal yang rutin kita kerjakan. Maka Nabi Nuh alaihi salam ketika bertemu dengan anaknya, dan anaknya sedang terombang-ambing di lautan air, yang dilakukan oleh Nabi Nuh adalah nasihat kepada anaknya. Agar tidak bergabung bersama orang-orang kafir, taat dan patuh kepada Allah, mengikuti dakwah yang beliau sampaikan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh selalu menasihati anaknya. Ya, apabila kita kembali kepada Al-Quran ya, dalam surat Hud kalau anda tidak khilaf, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nasihat Nabi Nuh kepada anaknya itu di detik-detik yang paling genting. Yang didatangkan oleh Nabi Nuh adalah nasihat. Menunjukkan bahwa Nabi Nuh terus dan terus. Walaupun kemudian kan anaknya tetap tidak mengikuti, akan tapi Nabi Nuh telah menjalankan kewajibannya kepada Allah. Ya, kewajiban yang Allah bebankan kepada pundaknya sebagai orang tua. Dan ini yang menjadi
pelajaran penting dalam kisah Nabi Nuh tersebut, bahwa kita orang tua diberikan kewajiban oleh Allah untuk selalu menasihati anak kita. Dan setiap kemungkaran terlihat, nasihati. Setiap kemungkaran terlihat, nasihati. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, satu pertanyaan lagi ya Ustaz, soalnya kami juga menunggu waktu azan maghrib di sini. Baik. Mohon izin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengenai berita yang sedang ramai ini Ustaz, mengenai penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sikap kita dari penanya? Suatu kewajiban kita untuk benci kepada perbuatannya dan pelakunya. Wajib untuk benci. Yang tidak benci kepada perbuatan dan pelakunya, dipertanyakan imannya. Ketika Nabi kita SAW disepelekan, agama kita disepelekan, Nabi kita SAW dihina, yang tidak ada rasa benci di hatinya terhadap perbuatan dan pelakunya, ditanyakan keimanannya dan kecintaannya dipertanyakan keimanannya dan kecintaannya pada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dia lakukan adalah kemungkaran yang sangat mungkar. Orang yang sangat dicintai Allah, orang yang sangat kita cintai, lalu dia sepelekan, maka wajib membencinya. Taib. Setelah membenci, ya, perbuatannya dan pelakunya, maka lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan tanpa melakukan kemungkaran. Semacam kita doakan kepadanya. Dan dalam masalah ini tidak masalah mendoakan keburukan untuknya, karena dia adalah musuh Allah dan Rasulnya. Ketika ini dan perbuatan ini musuh Allah dan Rasulnya. Dan mendoakan keburukan untuk musuh Allah dan Rasulnya, yang memerangi Allah dan Rasulnya, bukanlah kemungkaran. Adapun keluar, melakukan unjuk rasa, merusak ini dan merusak itu, melakukan cacian dan makian, itu bukanlah pekerjaan yang ma'ruf. Bukan dengan cara seperti itu. Ya. Akan tapi orang-orang yang mungkin sampai kepada mereka dan punya hubungan dengan mereka, melakukan nasihat, melakukan negosiasi. Adapun kita yang umat yang hanya mendapatkan berita, maka kita tidak punya kekuasaan untuk kekuatan dan kekuasaan sampai kepada mereka untuk melakukan perkara-perkara. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan apabila ada orang yang mendoakan, ya seperti yang tadi kita katakan, mendoakan keburukan untuk pelaku itu, agar kemudian ditutup hatinya, diwafatkan dia dalam seburuk wafat misalnya, dicampakkan dia ke dalam adab yang paling berat di neraka Allah, yang sangat berat di neraka Allah, maka itu bukanlah kesalahan, bukanlah kemungkaran. Ya. Wallahu ta'ala. Adapun turun ke jalan, kemudian membakar ini dan membakar itu, ya, maka ini bukan bahagian daripada sesuatu yang diperintahkan oleh agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki sifat beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan ketahuilah bahwa dengan itulah agama Allah akan Allah tegakkan di permukaan bumi. Akan senantiasa Allah takdirkan adanya orang-orang yang selalu tegak di atas amal ma'ruf nahi mungkar. Dan mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah salah satu di antara orang-orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar itu. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah wa khairan. Wa barakallahu fiqh. Semoga Ustaz senantiasa Allah jaga dan beri kesehatan selalu, dan juga keluarga Ustaz. Amin ya rabbal alamin.